Shalom jemaat Tuhan, apa kabarmu hari ini? Saya percaya kabar kita dahsyat, luar biasa dan yes, haleluya. Dan hari ini kita bersyukur kita boleh kembali dalam MBS malam hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus, amin. Sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, mari sama-sama kita boleh berdoa lebih dahulu. Kita datang sama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan, biar kami terus mau belajar akan kebenaran-Mu, untuk kami bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Biar kami tidak menjadi lelah, kami tidak menjadi lesu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan sama-sama boleh katakan amin. Haleluya. Setiap jemaat Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Yesus bersama dengan Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Haleluya. Semua bertepuk tangan buat Allah kita. Yeay. Sama-sama katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang amin. Sama-sama katakan menjadi siap di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap di atas dasar iman. Haleluya. Lagi sama-sama katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Ya, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Sekali lagi sama-sama katakan ratakan tanah, haleluya, yang berlubang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Lagi sama-sama menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara sekalian, senang kita jumpa lagi. Tentunya dengan pengharapan kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan kita dalam keadaan tidak kurang apapun. Saya percaya dan kami percaya bahwa kita semua berjalan di dalam lindungan darah Yesus. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang penginjilan. Apa itu penginjilan? Tetapi sebelumnya baik kita doa lebih dulu. Kita minta Roh Kudus pimpin dan Roh Kudus yang memberikan iluminasi dan penjelasan pada saudara semua. Bapak, kami terima kasih kalau pada hari ini kami dapat belajar lagi
dan kami dapat duduk bersama-sama. Kami terima kasih. Kami terima kasih untuk nafas yang Tuhan sudah berikan pada kami. Pada saat ini kami tahu bahwa nafas bagi mereka yang sakit dibeli melalui tabung. Satu tabung harganya lebih kurang 300.000 dan itu hanya bertahan 3 jam. Hanya 2 jam, 3 jam. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar dan biar kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan kalau ada di antara kami yang sakit, yang kurang sehat badan pada hari ini, lagi mau melihat pelajaran ini, kami mohon campur tangan Tuhan, kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan kesembuhan. Saudara sekalian, kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, pada saat ini kami merasa ada yang mempunyai masalah di pergelangan sendi. Di pergelangan sendi saudara. Kami mohon campur tangan Tuhan supaya pergelangan sendi saudara dapat disembuhkan dan dapat duduk dengan tenang dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah saudara sekalian, kita tentang penginjilan. Nah, coba kita lihat penginjilan. Penginjilan artinya menawarkan. Saudara perhatikan di sini ada kata menawarkan. Keselamatan kekal kepada manusia yang percaya. Maksudnya yang percaya bahwa ada pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi di sini ada kata menawarkan. Ini tidak beda jauh dengan salesman. Engkau menawarkan suatu produk kepada orang lain. Nah, saya tidak tahu apakah saudara pernah menjadi salesman. Kalau saya dulu pernah, saya menjadi salesman-nya obat, ya kan, lagi awal-awal setelah saya tamat SMA. Saya coba belajar dan kemudian pelan-pelan kami juga menawarkan minuman. Kami buka usaha menjadi agen minuman, lalu kami tawarkan kepada langganan demi langganan. Nah, jadi saudara namanya menawarkan. Jadi salesman menawarkan ini. Nah, tetapi ini kami minta saudara jangan sekedar menjadi salesman. Ya kan, nanti ditanya minuman ini saudara sudah pernah minum belum? Nah kan itu kan jadi masalah kan. Jadi kalau saudara sudah pernah minum, enak, nah lalu saudara tawarkan pada yang lain. Nah saudara pastikan dulu bahwa saudara sudah selamat. Kalau engkau sendiri belum selamat, menawarkan orang lain untuk selamat, nah itu namanya calo. Tahu calo tuh, maklar agen tiket. Nah itu ada itu di terminal bus, ada yang nawarkan itu biasanya. Pak mau kemana Pak ini nih? Oh mau ke Surabaya. Nah ini Pak ini yang ini ke Surabaya. Lalu dia tuntun saudara, dia tuntun kepada loket, ya kan mungkin juga dia ada tangannya ada tiket itu kan nih. Seperti kami ke Malaysia kan ada yang nawarkan. Nah ini Pak duduk di sini Pak ini kan. Nah lalu saudara yang penumpang tadi sudah sampai ke Jakarta, si maklar masih di mana? Masih di terminal. Nah, jangan engkau menawarkan keselamatan, yang bersangkutan sudah selamat sampai ke surga, engkau sendiri tidak selamat. Nah, saudara jadi pastikan dulu ini. Jadi pastikan dulu bahwa saudara sudah mengalami bagaimana engkau diubah oleh Tuhan, engkau sudah bagaimana Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan di dalam rohmu, dalam jiwamu, itu mengubah engkau, mengubah saya dan saudara. Nah itu namanya penginjilan. Nah jenis penginjilan, ya kan saudara, sebelum saya lupa, penginjilan adalah tugas semua orang. Jadi saudara jangan engkau pikir ini, penginjilan itu kan tugas pendeta. Pendeta kan yang sudah digaji kan, ya kan apalagi ada gereja tertentu tidak banyak. Pendeta kan yang ngambil perpuluhan itu. Ya kan itu tugas dia, itu bukan tugas kami. Saudara saya jawab, kalau engkau lihat Alkitab, Markus 16 diantaranya itu tanda-tanda orang percaya. Kemudian ada Matius 28 nih kan ya. Itu tugas siapa? Semua orang percaya. Bisa katakan amin. Jadi ini adalah tugas
tugas. Jadi saudara misi tugas yang diemban oleh semua anak Tuhan yang sudah diubah, yang sudah diselamatkan. Itu tugas semua anak Tuhan, semua. Bukan kewajiban, bukan. Jadi kemanapun engkau pergi, ya kan, nanti kita bicara itu, kemanapun engkau pergi, engkau beritakan Injil. Nah, saudara, kita lihat ada 6 cara penginjilan. Nah, kita lihat ada 6 cara ini. Nah, saya minta saudara pilih yang mana sesuai dengan temperamen, sesuai dengan bakat saudara ini. Yang pertama adalah konfrontatif. Nah, itu saya masih ingat ketika saya masih baru SMA 3, saya sudah selamat, lalu saya mulai kuliah, lalu saya coba memberitakan Injil. Tidak dipelengkapi oleh gereja kami, itu saya sendiri, saya caranya bisa-bisaan itu, ya kan, tidak dipelengkapi. Lalu cara saya adalah yang pertama, konfrontatif, yaitu gaya pemberitaan Injil yang langsung kepada pokok pembicaraan, pokok pemberitaan, tegas tanpa basa-basi. Jadi begini, ya kan, saya masih ingat itu ada satu encim-encim, ya kan, kami pergi dari tempat saya tinggal agak jauh sedikit, lalu saya pilih-pilih dulu nih siapa ini kan. Nah, lalu saya pergi sama kawan saya, kami ketemu ada encim-encim, lalu saya dengan singkat saya beritakan Injil kepada encim itu jawab apa itu? Dia bilang, saya tetap mau ikut suami saya. Suaminya kan sudah meninggal itu. Saya bilang, Encim, bagaimana kalau Encim ikut Yesus, hidup kekal, tidak masuk neraka? Kan saya langsung gitu, langsung tembak gitu kan. Kalau Encim tidak terima Tuhan Yesus, Encimnya akan masuk neraka. Neraka itu kekal selama-lamanya. Dia jawab saya, karena dia ini sudah tua, dia jawabnya pelan-pelan, saya mau tetap ikut suami saya yang sudah meninggal tadi. Terus saya tanya lagi, saya bilang, mau ngomong apa yang Encim ini kan? Saya sudah mentok itu kan. Lalu saya ngomong lagi, Encim ada dosa dak? Mana ada dosa aku ini? Ya kan, aku dari dulu sampai hari ini, mana ada dosa? Aku tidak buat dosa tadi kan. Lalu saya tambah bingung lagi ini kan. Nah kan, nanti saya nuduh dia buat dosa, ya kan, lalu mendakwa dia buat dosa ini. Lalu saudara, saya katakan, kita semua buat dosa, ya kan? Tidak ada yang tidak buat dosa. Nah, saudara, saya sudah mati kutu itu. Jadi saudara sekalian, ini kalau bisa ini saudara jangan sifat konfrontatif. Biasanya itu terutama yang dari Sumatera itu suka konfrontatif, langsung aja tembak di tempat. Nah, itu tadi kan. Yang kedua, saudara penginjilan melalui intelektual. Nah, ini agak halus sedikit, agak halus. Saudara boleh naik tingkat ini. Pemberitaan Injil dengan cara yang logis. Jadi yang pakai akal, analitis, terperinci, dan bisa diterima oleh akal pikiran si penerima tanpa mengabaikan nilai-nilai teologis. Nah, saudara, ini bisa ini. Jadi saya pernah juga dalam penginjilan, lalu dia ngomong pada saya, kok Tuhan itu mana ada, dia bilang itu kan. Nah, itu tadi kan. Nah, lalu saya mulai memakai secara logika, ya kan, analitis, tetapi saudara perhatikan, jangan berdebat. Kita menang debat, tetapi jiwanya tidak diselamatkan. Nah, saudara, saya pernah itu, jadi pelan-pelan. Nah, hindari perdebatan teologis, hindari. Ya kan, jangan berdebat, karena tugas kita adalah penginjilan, bukan perdebatan teologis, bukan argumentasi, dan bukan dengan bukti-bukti, bukan. Jadi saudara sebagai seorang salesman menawarkan produk, nah itu tadi, tinggal dia terima atau tidak. Nah, jangan saudara ini, yang penting aku menang itu enggak. Yang penting menang debat, tetapi jiwanya tidak dimenangkan. Nah, kita mau memenangkan jiwanya, bisa katakan amin.
Jadi engkau perlu masukkan ayat-ayat firman Tuhan, jadi dengan pelan, ya kan, tentunya dengan kasih, dengan sikap lembut, ya kan, dan tadi bukan hanya kasih tetapi sikap lembut, ya tentunya supaya kita jangan kasar, ya kan, jangan ngomongnya kasar itu, apalagi ngancam-ngancam, dia bilang, loh kamu ini ngancam-ngancam katanya anak Tuhan, kok ngancam-ngancam ini kan, nah kan tidak enak itu. Nah yang cara ketiga ini nih, melalui kesaksian. Nah saudara, engkau perlu bersaksi apa yang kau alami, ya kan, apa yang kau, nah ini termasuk yang cukup bagus, pemberitaan Injil dengan cara menyaksikan apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan Anda. Jadi saudara bisa bersaksi gini, nah ini itulah sebabnya ada yang katakan, Pak, agak sulit kalau kita menangkan keluarga sendiri, agak sulit kalau kita menangkan kawan dekat, lebih baik kita memenangkan jiwa-jiwa yang jauh di sana, ya kan, di gunung, di lembah, mungkin di India sana atau di Afrika itu. Tetapi kalau di kampung sendiri agak sulit. Saya jawab, sebetulnya tidak sulit, ya kan, tidak sulit. Karena tadinya itu kalau saudara terkenal dengan garang, ganas, ya kan, mungkin juga preman, ya kan, karena di sini ada jemaat itu, dia ini preman itu, dari muda itu kan, sampai tua itu kan, ganas itu. Di kampung itu terkenal bapak ini, kalau dia marah dengan siapa aja, dia bawa golok itu, dia bawa parang itu kan, ya kan, dan dia main judi, rokok, minuman keras, dan yang lain-lain. Jadi terkenal bapak itu di kampung itu. Nah saudara, satu hari bapak itu terima Tuhan Yesus, ya kan. Nah dia terima Tuhan Yesus, hidupnya berubah, ya kan, hidupnya berubah. Sekampung itu heran dengan bapak itu, ya kan, bapak itu kok tidak merokok lagi, tidak main judi lagi, tidak ganas lagi, tidak mengeluarkan golok atau parang tadi, tidak lagi saudara. Nah saudara, tetapi yang penting adalah saudara ceritakan tentang Yesus. Yesus yang mengubah aku, ya kan, jangan begini, ya kan, saudara, itu ada tim dari Indonesia ke RT, ya kan, para pengusaha mereka sudah siap, nanti kita di RT kasih tahu, nah kamu sudah siap satu ini ya, aku dagang dulu bangkrut, dagang, ya kan, dagang bangkrut, cerita bangkrut tadi ditipu oleh si A, tipu oleh B, itu, nah tapa tipu, sudah setengah jam itu. Tetapi tentang Yesus hanya 2 menit. Nah saudara, yang engkau sentralkan itu ditipunya atau Yesus. Nah ada lagi yang bersaksi, aku ini, sakit itu, sakit ini, ya kan, sampai aku ke sini kan, sampai segala macam ini. Tentang sakit penyakit setengah jam. Nah aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus, hanya 2 menit, tidak sampai itu. Jadi saudara bukan model itu, bukan, ya kan. Kesaksian saudara adalah memusatkan Yesus, apa yang Yesus telah lakukan untuk engkau. Bisa katakan amin. Nah lalu saudara, engkau bersaksi tentang perjumpaanmu dengan Kristus. Saudara, kalau kesaksian jangan setengah jam, ya kan, nggak ada itu setengah jam itu. Saudara bersaksi itu paling banyak lah ini paling banyak 10 menit. Ya kan, itu sudah kebanyakan 10 menit itu. Yang tepat adalah hanya 5 menit. Hanya 5 menit engkau berikan kesaksian tentang bagaimana engkau jumpa sama Tuhan. Lalu fokusmu adalah pengalaman bagaimana engkau diubah oleh Tuhan. Contoh lagi, ya kan saudara, kalau baca Alkitab itu ngantuk itu kan ya. Nah tetapi engkau sudah diubah, baca Alkitab tidak ngantuk, dan engkau diubah oleh Alkitab. Nah itu diantara tadi. Nah jadi saudara, sentralnya adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan akunya yang jadi sentral. Ya kan, aku ini, aku puasa, aku doa tadi kan, aku ini kan. Nah saudara, pusatnya adalah Tuhan Yesus. Dan katakan lagi gereja aku, jadi kan nih, oh pendeta aku. Nah kacau lagi kalau ngomong pendeta aku itu. Saudara, itu sudah tidak benar itu. Mengagungkan manusia itu tidak betul. Yang kita agungkan adalah Tuhan Yesus. Dia semakin lama semakin tinggi dan kita semakin rendah. Nah saudara, yang keempat, penginjilan antar pribadi. Nah begini,
Saudara, penginjilan itu melalui jalinan persahabatan. Jadi engkau ada kawanmu, ya kan? Engkau ada kawanmu ini dalam sekolah mungkin nih. Di sini juga ada itu kami latih mereka-mereka tadi di dalam sekolah SMP, ada SMA, ada yang kuliah, dilatih supaya mereka menjalin persahabatan dengan kawannya. Jadi kalau kawannya tadi itu kurang bagus di pelajaran umpama tadi kan bahasa Inggris, engkau memang bagus di situ, saudara berikan perhatian. Bimbing dia, akan bimbing dia, perhatikan dia supaya dia bisa bahasa Inggris dengan baik. Atau dengan matematik mungkin ya kan. Nah, supaya usahakan supaya dia jangan ikut bimbel. Engkau ajari ya kan di rumah atau di sekolah. Nah, engkau melayani dengan belas kasihan karena ada empati, empatinya dari Tuhan. Dan saudara, kita coba belajar lagi, dengar lagi si kawanmu itu dia ngomong apa, dia ngomong tadi kan, dia ngomong apa tadi. Nah, saudara jangan potong-potong itu. Jadi perkataan lain, saudara buka kupingmu, kuping ini perlu dibuka, ya kan. Nah, saudara kita maunya singkat, sudahlah jangan putar-putar ke sana. Ujungnya aja apa, ujung tadi kan, nah kan tidak sabaran itu. Nah, kita mesti duduk dengar seperti di Jepang, ya tempo hari mereka gereja membuka meja situ. Buka meja adalah untuk konseling. Jadi ada yang datang, ya kan ngeluh ini, keluh itu, dan dia dengar dengan baik kan. Jadi saudara sepertinya seorang psikolog. Psikolog itu apa ini? Dia tanya, kamu kenapa begini, ya kan? Ini lalu bagaimana, ya kan? Dia tanya begitu tadi kan. Nah lalu saudara, kita tadi menghumbar tadi. Wah aku begini, aku begini. Padahal dia itu hanya mau mengeluarkan unek-uneknya. Kekesalannya tidak bisa diungkapkan, ya kan tadi saudara, akhirnya diungkapkanlah kepada saudara sebagai kawan atau pada psikolog. Nah sudah saudara ngoceh-ngoceh 2 jam, lalu saudara tanya kepada psikolog itu, berapa dok bayar ini nih? Nah bayaran psikolog mahal itu. Jadi saudara sekalian, kita perlu mengadakan perhatian persahabatan ini. Nah tapi harus disingkirkan ini. Rasa sungkan, ya kan kadang kita nih ada enak ya kan ada enak ini nih. Nah saudara, tujuan kita adalah supaya dia terima Tuhan, amin. Tujuan utama kita adalah supaya dia terima Yesus. Dia terima Tuhan, hidupnya diubah, ya kan. Ya saudara tidak usah sungkan, ya kan tanya ini, tanya itu. Bukan kita mau mengorek infonya, bukan, ya kan. Ada yang ketakutan, ya kan, apalagi zamannya COVID ini, itu kekhawatiran itu terlalu banyak, depresi terlalu banyak. Tanpa engkau sadar, tidak sadar, manusia itu depresi. Dia ngomong itu tidak keluar. Jadi saudara, coba belajar pelan-pelan. Ini adalah zamannya paling indah untuk kita bersaksi, untuk kita penginjilan, zaman COVID ini. Engkau bersaksi pada mereka, ya kan kebutuhannya apa dan lain. Nah saudara, kita jangan menjadi orang perfeksionis, ya kan, dalam untuk menolong. Lalu gini, tadi, aku PHK, ya kan, aku PHK. Lalu dia ngomong lagi, aku ada istri, ada anak. Nah lalu saudara bingung ini nih, bagaimana aku mau nolong ini nih. Jadi saudara belajar menjadi perfeksionis. Kalau begitu aku kasih dia tiap bulan itu. Bukan itu, bukan itu. Kita bisa menolong dia, apanya engkau bisa tolong, ya kan. Nah tentunya nanti kita doa lagi dengan yang lain dan lain. Lalu saudara bisa rame-rame menolong dia, bisa itu bisa. Nah saudara, jangan mengabaikan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah supaya orang itu terima Yesus Tuhan. Amin. Nah tadi. Nah saudara, tujuan dia supaya dia terima Tuhan. Itu yang pertama, itu tujuan kita. Nah saudara, yang kelima, penginjilan melalui undangan. Nah apa itu undang tadi? Saudara, dalam gereja kita kadang-kadang ada KKR. Sebelum COVID itu kan ya kan kita ngadakan itu setahun 2 kali, 3 kali KKR.
kemudian 2 kali, 3 kali seminar. Kalau seminar adalah untuk mereka yang dalam Tuhan. Kalau KKR mengundang yang belum selamat, belum itu. Jadi saudara jemaat mengundang jemaat, bukan begini. Jemaat mengundang anggota gereja lain. Oh itu bukan itu. Itu adalah untuk memenuhkan gereja setempat, bukan itu. Jadi saudara jemaat mencari jiwa-jiwa yang belum selamat, dia cari. Ya kan dia cari mungkin kawan dia, mungkin family dia, terutama yang sakit itu. Nah, kalau kami itu adalah yang sakit. Nah, saudara yang menyembuhkan itu bukannya engkau. Saya masih ingat di sini ada banyak itu lumayan. Ada bapak-bapak sakit ambeien, ada yang sakit jantung ya kan. Ada anaknya itu kelep jantungnya bocor itu. Ya kan, ada lagi apalagi itu ya kan. Ada ginjal yang tidak berfungsi, mesti cuci darah dan sebagainya. Disuruh datang dalam KKR. Nah, saudara apa yang terjadi? Mereka disembuhkan, ya kan? Ada yang kepahitan lagi datang itu. Nah, saudara melalui undangan, ya kan? Engkau melalui undangan. Nah, saudara ingat waktu sebelum engkau ngundang dia, saudara sudah menjadi pelaku firman, ya kan? Jangan begini. Engkau tukang judi, ya kan? Tukang mabokan, ngajak kawanmu ke gereja, yuk kita ke gereja, kita bertobat ya. Tetapi dia waktu ngomong ngajak itu bau alkohol, ya kan tadi. Enggak umpama tadi kan. Dia tidak menjadi pelaku firman. Apalagi dia ini tukang tipu, ya kan, tukang nipu. Yuk kita ke gereja lo ini kan. Ada pendetanya begini kan. Tapi yang kawanmu tadi katakan, kamu kok penipu ini kan, ngajak aku ke gereja. Nah saudara ini kan tidak bakalan itu. Ya kan? Nah saudara, satu lagi kalau kau ngundang kawanmu, engkau jangan kecewa kalau ditolak. Ya kan? Saya pernah di luar kota, di Jawa itu, ya kan saya ketemu, kau nanti datang, kau nanti malam ya. Ada kakek, ya saya datang tadi ya. Nah besoknya saya ketemu lagi, kok kemarin nggak datang itu. Malam ini kau yang kedua kali, oh ya, kemarin itu aku sibuk tadi, 2 kali ini nih. Besok lagi saya datang lagi, yang ketiga kali itu. Kau datang kau ini nih, kau semalam udah datang, oh iya udah datang, aku sibuk tadi kan. Malam ini kau datang, ya kan. Akhirnya besoknya hari keempat itu, kau datanglah kau ini hari keempat, yang terakhir loh ini, ya kan, yang terakhir. Engkau coba datang lagi, lihat muka saya, maksudnya itu, ya kan saya minta dihargai lah ini kan. Saya sudah datang dia berturut itu kan, beritakan Injil, ngajak dia, oh ya, nanti ini nih yang terakhir ini, ya. Saudara datang enggak dia itu? Enggak itu, ya kan. Nah saudara, kalau engkau ditolak cara begitu, engkau jangan kecewa, amin, ya kan. Nanti kau ngomel sini, ngomel situ, jangan. Kita doakan lagi Bapak itu, Tuhan, biar Bapak itu terima Tuhan melalui orang lain, bukan melalui saudara itu tuh. Nah, jadi saudara jangan kecewa. Nah saudara kalau jemput antar ini, engkau perlu jemput antar. Engkau yang ngundang, dijemput itu. Nah yang kawan saya tadi itu, saya katakan kakak tadi itu, saya tidak bisa jemput karena itu adalah di kota Klaten itu. Ya kan saya tidak ada mobil, nggak ada apa-apa di situ. Saya jemput dia dengan jalan kaki kan tidak mungkin, gerejanya agak jauh itu. Karena saya tinggal di sini, jadi saya jalan-jalan ketemu sama engkau itu, dia buka bengkel sepeda motor itu. Jadi saudara yang punya kendaraan, entah itu sepeda motor, ya kan, entah itu mobil, jemput kawan tadi itu. Nah saudara mesti sabar-sabar itu. Jemput, nanti aku jemput jam 6 ya. Ternyata dia belum ini, belum itu. Nah itu biasa itu saudara ini. Ya kan saudara mesti sabar itu. Jadi saudara jemput antar dan juga keluargamu. Jemput antar kepada KKR dan juga kepada ibadah kalau perlu ini nih. Ya kan dia sudah terbuka, dia sudah mau terima Tuhan, engkau bawa dia dalam ibadah. Jemput dan antar. Jadi saudara itu yang kelima. Yang keenam,
kita beritakan Injil dengan melayani. Nah, di sini apa yang dikatakan melayani itu tadi? Saudara, kita beritakan Injil dengan melayani. Injil itu ditawarkan, diberitakan, ya kan, dibagikan pada kawanmu, pada saudaramu, itu dengan cara melihat kebutuhan. Hari ini sangat cocok karena kebutuhan hari ini adalah jasmani. Jadi saudara, di dalam pelayanan gereja, yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan jiwa, dan yang ketiga rohani. Contoh gini nih, ada yang PHK, ya kan, nggak ada duit, kebetulan duitnya pas-pasan, makannya tinggal sedikit, lalu apa yang engkau tawarkan? Yuk kita doa ya, dalam nama Tuhan Yesus doa ini kan. Saudara, penginjilanmu itu tidak mempan itu, tidak mempan. Ya kan, enggak. Ya kan. Nah, saudara, saya masih ingat itu ada pelayanan seorang pendeta, kebetulan GSJA, dia melayani itu di kota New York, udah lama ini nih. Di situ terkenal dengan ghetto, dengan orang-orang hitam. Di situ orang miskin, penuh dengan narkoba, pembunuhan, pelacuran, dukun, dan sebagainya. Sehingga siapapun masuk situ tidak berani. Nah, lalu pemuda ini, saudara, Tuhan sudah kirimkan dia ke kota itu, New York City, kota besar itu. Di tempat yang ini tadi, tempat Sodom dan Gomora, tempat yang hebat sekali itu. Nah, saudara, dia coba khotbah itu di jalanan, ya kan, di Amerika kan bisa khotbah di jalanan, ya khotbah sini, khotbah situ, ya kan. Dia khotbah di situ sudah sekian bulan, nggak ada yang bertobat gitu. Dia kunjungi lagi kan, dia kunjungi di sebelah rumah tadi kan, di rumah-rumah kumuh, ghetto namanya itu kan. Nggak ada yang mau menangkapi itu, nggak mau, satu pun tidak mau. Bahkan gangsternya pun sudah ngancam dia. Kau khotbah di sini, awas kau, ya kan tadi. Lalu saudara, dia ini satu hari sudah setahun ini nih, ya kan, sudah setahun dia duduk di kaki lima trotoar itu, dia coba merenungkan ini, ya kan, kok Tuhan suruh aku ke situ, kok satu jiwa nggak ada ini nih. Apa aku ini salah dengar ini nih kan? Kalau Tuhan salah ngomong itu tidak mungkin, ya kan. Lalu dia duduk di situ. Nah, tidak lama kemudian ada di sebelah kanan tadi ada satu anak remaja orang hitam, dia juga duduk di situ, ya kan. Nah itu. Lalu pendeta ini lihat kakinya tidak pakai sepatu, ya kan. Dia lihat bajunya compang-camping. Lalu dia ngomong kepada anak remaja ini, kau ada sepatu enggak? Enggak ada, dia bilang. Ya kan, kau sekolah enggak? Enggak, dia bilang. Padahal di Amerika tuh sekolah kan gratis itu, sampai SMA. Yang tadi. Kalau aku kasih kau sepatu, mau ada sepatu ini nih? Mau tadi. Nah lalu sepatu dia kasihkan itu. Ya kan, bajunya tadi kan dia pakai jaket, dikasihkan lagi. Nah saudara, besok, ya kan, kawannya tadi yang remaja ini, dia bawa kawan lagi itu. Lalu ditanya, kamu mau apa ini? Mau sepatu tadi kan, mau baju tadi kan. Nah, lalu saudara pendeta itu kirim ke gereja dia, minta dikirimi sepatu, ya kan, sepatu bekas juga boleh, yang lain dipakai, baju bekas. Lalu dia bagikan di situ, bagi ke situ tadi ya. Dia bagi di situ, saudara. Nah, mulai ada yang dengar itu, mulai ada yang dengar. Kemudian ada lagi yang remaja ini, dia bilang, Pak, kami sudah ada sepatu, kami ada baju, ada satu lagi yang kurang kami ini nih. Apa itu? Perut kami lapar, dia bilang. Nah, perut kami lapar. Bagaimana kami bisa dengar Injil, nih kan? Bagaimana kami mau percaya pada Yesus? Katanya Yesus itu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penyayang. Kok kami kelaparan? Ini tadi kan. Nah, saudara, dengan singkat, dia memberikan pelayanan jasmani. Dikasihlah apa tuh
makanan, dan yang lain-lain. Singkat cerita saudara, satu kampung itu bertobat, kepala gangster itu bertobat. Sudah tahu remaja ini nih. Remaja ini adalah utusan kepala gangsternya itu. Nah ceritanya panjang nih saudara. Nah jadi saya singkat, pada hari ini saudara, Tuhan izinkan kita terjadi COVID, Tuhan izinkan terjadi kesulitan ekonomi. Nah saudara, inilah kesempatan. Saudara bisa memberi apapun yang kau beri tadi. Walaupun itu tidak mencukupi, tetapi ada empati. Kemudian kejiwaan, ajak ngobrol, ya kan? Ajak ngobrol, kecuali mereka tidak mau ngobrol. Kecuali yang tidak mau ngobrol itu berarti ada luka batin. Dia luka batin. Nah saudara sudah diterima semua, baru yang terakhir mereka tahu. Oh ini orang Kristen, ya kan? Dia tahu ini nih. Oh ya inilah, aku lihat Yesus di dalam dia. Aku lihat Yesus di dalam orang itu. Nah saudara, tanpa diminta, saudara tahu, di tempat itu akhirnya yang remaja ini menjadi pendeta, yang kepala gangsternya juga jadi pendeta. Jadi saudara, Tuhan mengubah, ya kan, ghetto di gangster preman di sana itu. Nah saudara, itulah ada 6 cara tadi. Nah saudara, langkah-langkah untuk penginjilan. Jadi saudara, ini adalah langkah-langkah penginjilan. Engkau jangan langsung jebret-jebrot, jangan, ya kan. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah saudara sengaja buat membangun jambatan. Engkau lihat mungkin kawanmu, siapa nih yang kita mau jangkau ini? Nah siapa saja yang untuk kita buat jambatan? Saudara, orang yang kita kenal, ya kan ini, ya kan. Engkau lihat orang yang engkau kenal. Mungkin di depan rumahmu, ya kan. Mungkin di depan rumahmu ada tukang jual rokok, mungkin ini kan warung, ya kan. Yang di sebelah kanan itu mungkin ada jual mie, ya kan. Di sebelah kiri itu ada jual bakso mungkin, ya kan. Nah saudara, ini engkau bangun jambatan, ya kan. Kan sudah kenal itu kan. Tinggal namanya tahu enggak itu. Kalau engkau hanya angkat tangan hai, namanya enggak tahu. Bukan itu, engkau mesti tahu namanya, kenal, ya kan. Nah saudara, dekati orang itu, dekati, buat jambatan. Jangan membangun tembok, buat jambatan. Orang yang kita kenal, di antaranya adalah keluargamu, ya kan tadi, tetanggamu yang saya katakan tadi yang di depan, ya kan, teman-temanmu yang ada di sekolah, ya kan, di pekerjaan, dan di toko mungkin yang lain-lain, kawanmu, rekan bisnis. Saya pernah usaha bisnis tadi, saya ke Jakarta, yang lain, saudara, mereka saya injili tadi semua tadi. Dan bahkan mereka ngajak juga yang bukan-bukan. Tapi saya katakan, bukan saya ini tidak mau, saya bilang, saya sudah diubah oleh Yesus, saya sudah berubah. Lalu saya berikan kesaksian singkat, ya sudah, ya kan, tinggal dia mau percaya atau tidak. Ada yang percaya, ada yang ketawa-ketawa, hehehehe. Dia bilang, semua agama sama. Nah nanti kita akan belajar itu. Saya jawab, betul, semua agama sama. Tetapi sayang sekali, agama termasuk agama Kristen tidak bisa menyelamatkan engkau. Ya kan, agama Kristen juga tidak bisa menyelamatkan engkau dan manusia. Nah itu diantaranya. Yang kedua, orang yang pernah kita kenal. Ya kan, saudara hari ini engkau kenal mungkin dalam Facebook, dalam IG, mungkin yang lain. Saudara bisa penginjilan melalui HP-mu, ya kan. Engkau kirim ayat firman Tuhan, nanti dia tanya itu kan. Engkau bisa kirim video-video, engkau jangan kirim video di dalam Facebookmu masak kue, ya kan. Di dalam Facebookmu engkau jalan-jalan dengan anakmu, ya kan, ke kota ini, kota itu. Maksudnya itu bagus, tetapi ngapain, ya kan? Ngapain saudara buang waktu? Menurut saya nih buang waktu ini nih, engkau tidak gunakan untuk penginjilan. Engkau gunakan untuk penginjilan. Ya kan, kutip ayat firman Tuhan, kutip itu. Nanti ada yang tanya, ya kan, ada yang tidak setuju, ya enggak apa-apa. Ya saudara, ikuti ini semua ini. Jadi dengan media sosial, engkau bisa ikuti.
Nah saudara, saya sebetulnya tidak ikut Facebook, enggak. IG juga enggak dulunya tadi. Tetapi setelah COVID ini, loh saya cepat aktif itu. Ya kan, hampir tiap hari itu saya masukkan video penginjilan, kata-kata yang membangun, ya kan, bahkan khotbah, ya kan, khotbah kita di sini saya masukkan itu. Ya kan, saya masukkan khotbah kita, saya kirim ke kawan saya, family saya, dalam kota, luar kota, ya kan. Satu iman saya kirim, yang belum satu iman juga saya kirim. Nah saudara, engkau perlu membangun orang yang ingin kita kenal. Nah saudara, itu langkah pertama untuk penginjilan. Ya saudara, coba menjadi salesman. Saudara tahu salesman itu? Ketika engkau mau jual barang, mukamu mesti senyum, ya kan? Senyum itu. Jangan engkau jual barang, mukamu kayak bulldog. Ya kan, ketawa sebulan sekali. Penyambut tamu ketawanya 2 bulan sekali, ya kan? Oh, ya. Ya kan dia takut itu, ya kan saudara ini. Ya kan, nah saudara senyum itu. Ya kan, nah kecuali saudara memang ompong itu ya. Nggak ada gigi, tapi enggak apa, saudara belajar itu. Supaya ada gigi gitu kan gampang itu kan. Nah ya saudara jalin hubungan, bisa katakan amin. Nah yang kedua yang kau perlu doa. Ini kan yang kau perlu doa ini. Jangan hanya pelayanan, tapi yang kau perlu berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus pimpin saya ketika saya beritakan Injil. Roh Kudus hidupkan firman Tuhan, hidupkan kesaksian saya, hidupkan muka saya, hidupkan langkah saya ketika ke rumahnya, ketika ke kantornya, ketika saya kirim berita tadi melalui HP ini kan, melalui laptop atau melalui komputer atau apa, minta Tuhan. Nah saudara, Kolose 4 ayat 3, berdoa jugalah untuk kami. Saudara, ini Paulus katakan doakan kami supaya Allah membuka pintu untuk apa? Pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara, mestinya itu kalau Paulus ini, dia kecewa berat ini. Aku beritakan Injil, aku melayani Tuhan, kok aku dipenjara? Ya kan, bisa kecewa itu. Saudara, engkau beritakan Injil, engkau beritakan firman Tuhan, kok engkau kena PHK? Ya kan itu tadi. Engkau dipecat mungkin, ya kan, ini karena engkau beritakan Injil mungkin. Ya kan, karena beritakan Injil. Saudara, Paulus tidak kecewa. Ya kan, Paulus tidak kecewa. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa Tuhan kita sembah, Tuhan kita itu tidak pernah tidur. Dia tahu, dia izinkan engkau mengalami seperti itu. Tetapi ada maksud Tuhan di belakang itu. Roma 8, 28. Mungkin engkau tidak tahu, tetapi saudara Paulus tahu ini. Nah jadi kata Paulus, doakan kami. Jadi saudara sekalian, engkau perlu doakan kami dalam gereja, saudara perlu doakan kami yang full time, kau doakan kami yang aktivis gereja, yang melayani sekolah minggu, kaum muda yang lain, doakan kami. Dan kita saling mendoakan, amin. Dan kita saling mendoakan itu. Ya kan, Paulus saja minta didoakan. Apalagi kita kan, apalagi kami. Kami bukan lebih tinggi daripada Paulus, jauh di bawah. Roma 10 ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudara doain ini. Saudara, apakah ingin papamu diselamatkan? Apakah engkau ingin mamamu diselamatkan? Masa engkau masuk ke surga, papa mamamu masuk neraka? Masa engkau masuk ke surga, adik-adikmu, kakakmu masuk neraka, begitu? Masakah engkau masuk ke surga, pamanmu, tantemu, sepupumu masuk neraka? Masakah engkau masuk ke surga, yang depan itu yang warung, ya kan, yang jual bakso, jual mie, yang engkau kenal, yang engkau sering makan mungkin kan, masa dia masuk neraka, kita masuk surga? Ya kan, masa tukang beca atau gojek, ya kan, atau apalagi, ya kan, yang nganter engkau, yang bantu engkau, dia masuk neraka dan engkau masuk surga, model gitu ya. Nah jadi saudara, Paulus mengatakan tadi,
keinginan hatiku dan keinginan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, supaya Indonesia diselamatkan, supaya seluruh muka bumi ini diselamatkan. Nah saudara, entah mereka selamat atau enggak, yang penting kita doakan. Kita doakan itu bukan hanya sekedar, bukan. Tangisi mereka. Engkau yang dikasih beban pada anak-anak, doalah itu sampai nangis. Gantete, minta sama Tuhan, sampai berseru, sampai saudara saya tidak tahu lagi, mungkin air mata sudah nggak ada lagi. Engkau terus tangisi anak-anak yang terhilang hari ini, yang kaum muda terhilang. Mereka tidak tahu masa depan. Mereka adalah generasi yang hilang. Engkau doakan mereka ini. Nah kalau anak ini selamat, dia ngajak orang tuanya, ya kan? Dia akan ngomong, Pak, Yesus Tuhan Pak, ya kan? Contoh, yang selamat dulu dalam keluarga kami, keluarga besar, saya duluan. Saya duluan itu. Saya ngomong pada papa saya. Saya pertama ngomong itu kepada kakek saya. Kakek saya ini kemungkinan tidak bisa terima itu. Karena apa? Dia yang datang dari Tiongkok itu. Mana dia mau terima itu kan? Tetapi saudara apa yang terjadi? Umurnya 70-an lebih itu. Dia terima loh itu. Ya kan? Dia bilang, saya belum pernah dengar ya. Adanya Tuhan itu kan. Adanya tikong itu kan. Saya bilang Tuhan itu namanya Tuhan Yesus itu. Oh iya tadi itu kan. Nah saya tanya lagi. Ya kan? Kakek saya tadi. Kakek kan banyak dosa dah. Oh banyak dia bilang tadi. Nah kan di situ kan. Masuk di situ. Kan saya cucunya, cucu dalam lagi itu kan. Saya cerita dan dia terima. Lalu saya ngomong pada mama saya terima. Nah papa saya agak lambat itu. Ya kan, dia agak lambat, dia bilang sama aja dan lain. Saya bilang enggak, beda. Nah saudara, akhirnya sepupu saya itu pelan-pelan ya kan. Akhirnya pada hari ini nih, setengah sudah, lebih daripada setengah keluarga besar kami sudah terima Tuhan. Bahkan ada 2 jadi pendeta. Nah saudara, ini yang kita minta. Kau doakan ini, amin. Kita doakan hanya bukan sambilan doa itu bukan. Tangisi. Tuhan, aku tidak ingin orang tua aku tidak selamat. Aku tidak ingin kaum aku tidak selamat. Tidak. Doakan betul-betul. Nah saudara, Yakobus 5:16b. Doa orang benar. Engkau dan saya orang benar. Engkau ada Roh Kudus. Engkau sudah terima Tuhan, engkau orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, yakinlah bahwa doamu didengar Tuhan, amin. Karena kita punya akses ke surga. Karena kita punya akses, Bapa yang ada di surga mendengar. Dan saudara perhatikan, Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah. Mazmur 121, Tuhan yang kita sembah tidak pernah tidur lelap, tidak pernah. Nah saudara, Kolose 4:2. Bertekunlah, saudara bertekun ini. Ya kan bertekun, saudara perlu tekun. Jangan doa sekali, 2 kali, 3 kali, tidak dijawab. Nah sudahlah, ya kan. Saudara bertekun. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara kenapa? Karena Paulus menulis ini. Aku nanti beritakan Injil, jangan-jangan aku ditolak. Nah saudara kenapa? Jangan-jangan kita melayani, engkau jatuh dalam dosa. Engkau melayani, engkau bergelimbangan dalam dosa. Saudara, jangan itu. Dan kemudian kita berjaga-jaga karena hari ini sudah jelas, sudah ujung akhir zaman. Entar lagi, entah kapan saya tidak tahu, kita akan diangkat oleh Tuhan di awan-awan. Nah, jadi dikatakan Kolose 4, bertekunlah dalam doa. Bukan bertekunlah cari duit. Bukan bertekunlah dalam yang lain, bukan. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap apa? Syukur pada Tuhan. Nah saudara, yang ketiga, kesaksian. Saudara ceritakan sebelum engkau bertobat. Nah ini langkah tadi. Yang pertama tadi, ya kan saudara. Dan yang kedua tadi itu adalah doa. Yang ketiga adalah kesaksian pribadi.
Nah saudara, waktu kesaksian pribadi, ceritakan sebelum engkau bertobat. Jadi yang pertama adalah engkau sengaja buat hubungan, ya kan. Kemudian doa, kesaksian pribadi. Nah ini, sebelum engkau bertobat itu apa itu? Sebelum saya bertobat, saya begini, 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 begini. Lalu engkau bertobat, apa itu arti bertobat? Tidak lakukan lagi, tidak lakukan lagi. Karena apa? Karena engkau sudah jumpa sama Yesus. Engkau katakan, aku sudah jumpa sama Tuhan. Nah, lalu sesudah pertobatan, apa yang kau lakukan tadi? Engkau ceritakan, aku dapat damai sejahtera, ada sukacita, ya kan? Aku dapat kesembuhan, ya kan? Usaha aku diberkati, aku bahagia. Nah, saudara cerita itu. Jangan cerita usaha dulu, sakit melulu, ya kan? Yang diceritakan sakit penyakit, ya kan? Nah, saudara, langkah-langkah penginjilan sebagai penutup, sengaja membangun hubungan. Yang kedua, engkau perlu doa dan doa puasa. Yang ketiga adalah kesaksian pribadi. Nah, kesaksian pribadi ini sangat penting. Nah, kalau dia sudah terima Tuhan, langkah keempat ini. Kalau dia sudah terima Tuhan, saudara bawa dia dalam doa pertobatan. Contohnya begini, nanti engkau cerita sama dia, oh iya, saya mau terima Tuhan, ya kan? Saya pernah ketemu sama encim-encim itu, dia bilang, iya saya mau terima Tuhan. Nah saya bilang, Cim, terima Tuhan itu dalam hati, biar dia masuk ke hati. Lalu ditanya saya, masuk ke hati itu bagaimana caranya, ya kan ini bingung ini, encim ini kan, masuk ke hati, bagaimana cara itu, ya kan? Saya bilang, nanti ikuti doa saya, bahwa encim terima Tuhan Yesus. Oh iya, begitu tadi kan simpel tadi kan. Nah, lalu dia tanya saya lagi, setelah doa itu, saya bayar berapa bayar? Tadi kan dia tanya lagi. Saya bilang, encim tidak usah bayar ini. Ini semuanya gratis, biar encim, dosa encim diampuni, lalu ada Tuhan Yesus di sini. Nah saudara, encim-encim yang model itu saudara, ya kan, dia terima Tuhan, lalu kami jemput antar itu ke gereja, ada pendalaman Alkitab, itu kadang-kadang dia ikut ini kan. Saudara, dalam hati saya ini, encim-encim ini kan ada beberapa encim-encim itu kan. Dia ini sungguh-sungguh tidak terima dalam Tuhan, ya kan. Ngerti tidak ini dalam Tuhan itu. Ya kan saya khawatir nih. Tetapi saya suruh isi saya dan yang tim kami itu datang. Nah, saya potong sebentar. Salah satu encim itu saudara masuk ke rumah sakit, ya kan. Tadi. Lalu dia tanya dalam hati. Ya encim ini encim tadi ngomong tadi. Dia bersaksi, aku di rumah sakit ini berapa lama, ya kan tadi. Ya kan, aku ini tidak mau lama-lama loh ini nih. Ya kan, dia ada anaknya, ada cucunya ini kan nih. Lalu saudara, waktu dia ngomong gitu, ya kan sore itu dia lihat ke atas itu. Lihat apa tuh di plafon, dia lihatnya ada 7 malaikat, 7 ya kan. Loh ngapain malaikat di sini kan, ada apa tadi kan. Dia tidak ngerti itu. Udah, besok dia bangun, dia hitung lagi. Loh kalau malaikatnya 6 ini, kenapa ada 6 malaikat ini kan. Besok lagi dia malaikatnya 5 itu kan. Akhirnya malaikatnya 1. Nah, waktu malaikat tinggal 1, suster itu ngomong sama dia nih, Cim, besok boleh pulang. Oh, baru dia ngerti. Rupanya dia selama sakit itu, Tuhan izinkan dia 7 hari. Ini Cim ini. Nah, saudara ada yang lucu lagi nih. Cim ini saudara, akhirnya sakit dan dia tidak bisa ke gereja, jatuh tadi kan. Dan kami sekali-sekali ke dia, ya kan, lalu doakan, nyanyi dan lain. Saudara, dengan singkat cerita, kami dengan Cip itu tidak layani penuh sudah sekian tahun itu, sekian tahun. Ya kan, sekian tahun. Kemudian waktu di daerah itu dibuka gereja lain dan dia mengambil itu semua jemaat yang kami layani, diambil semua tadi. Ya sudahlah, karena sudah ada gereja lain yang melayani, jadi kami juga tidak masuk lagi ke situ. Jangan berebutan jemaat itu, jangan, ya kan. Ya kan, padahal kami bukan berebutan, jemaat kami yang direbut itu oleh gereja lain itu. Ya sudah, kami diam kan. Nah saudara, sudah sekian tahun gitu, ternyata encim-encim tadi itu dia tidak ke gereja itu lagi, dia tidak mau, ya kan.
Karena dia lihat kok beda. Nah saudara, Encim itu sudah sekian tahun, kami pikir Encim ini sudah murtad. Ya kan itu. Nah saudara, waktu dikunjungi umurnya sudah 90 lebih. Nah dia ngomong itu, aku tetap percaya pada Tuhan Yesus. Aku berdoa terus, ya kan. Aku doakan ini dan lain. Cucu aku sudah menikah, sudah punya keluarga. Satu lagi itu adiknya juga. Adiknya tadi kan saudara dia pindah ke dekat gereja. Lalu sakit tidak bisa ke gereja saudara. Kami yang layani. Nah kami pikir dia ini juga tidak sungguh-sungguh ini nih. Nah ternyata saudara, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan waktu dia mau meninggal dia ngomong itu. Ya kan, aku udah lama lagi akan dipanggil Tuhan. Lalu ditanya lagi, sudah siap belum mau datang kepada Bapak? Aku yang nantikan itu. Aku mau nantikan, aku mau sama Tuhan, dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, aku sudah tahu, dia siapkan aku rumah. Ya kan, rumahnya indah, jalannya emas, aku pengen ke situ. Ya kan, nama aku sudah ada di situ. Yang tadi, nah saudara, bimbing dia dalam pertobatan. Nah kebetulan kami sudah bimbing mereka tadi itu dan kami tinggal perawatan. Baik saudara sekalian, kita doa. Tuhan, biar kami yang sudah diselamatkan, biar kami mempunyai tugas utama kami adalah menyampaikan berita Injil ini. Kami bukan sekedar kami selamat, tetapi biar keluarga kami diselamatkan. Kawan-kawan kami juga diselamatkan, sepupu kami diselamatkan, bahkan sekelompok kami diselamatkan. Bahkan kami berdoa untuk Tuhan menyelamatkan Indonesia, diselamatkan. Bahkan biarlah di seluruh muka bumi ini nih, penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami pada saat ini mempunyai kerinduan dan kami mau tingkatkan doa kami untuk mencari jiwa-jiwa, untuk kami menawarkan keselamatan pada siapapun. Karena kami sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kami mau doakan untuk saudara supaya engkau mempunyai kekuatan dan mempunyai empati, mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil, dan kami sudah dipelengkapi dengan Roh Kudus dan kami sudah dipelengkapi dengan pengajar-pengajaran. Kuatkan kami, pakai kami semua Tuhan, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Dan saudara sekalian, kita tutup dalam Bible study ini, biar semuanya saudara menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, untuk kami jadi berkat bagi yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa penginjilan minggu depan yang kedua. Tuhan berkati, amin. Kami berterima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh sama-sama belajar di MBS malam hari ini. Kami mengucap syukur, ya kami terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami memuji kebesaran-Mu. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah. Mari puji nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun kau berada, katakan perbuatannya, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Angkat suaramu lebih sungguh lagi, sama-sama katakan perbuatannya, perbuatannya